Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat. Perkenalkan, nama saya Listanti Bidayasari. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi MPLS terkait dengan pendidikan karakter dan juga etika pergaulan di sekolah. Namun sebelum saya memaparkan materinya, saya ingin mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di SMP Negeri 1 Pangandaran. Mohon disimak materi yang akan saya sampaikan. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah mengenai PPK. PPK itu adalah penguatan pendidikan karakter. Kenapa sih karakter kita harus diperkuat? Seperti yang kalian ketahui bersama, sekarang itu zaman modern, teknologi dan informasi itu berkembang sangat cepat. Teknologi yang berkembang itu tidak hanya memberikan dampak yang positif terhadap kehidupan kita, tapi juga ada dampak negatifnya. Seperti contohnya adalah mulai banyaknya orang-orang yang lebih mencintai produk luar negeri daripada produk dalam negeri. Itu juga merupakan suatu kemunduran rasa cinta terhadap produk-produk tanah air. Kemudian ada lagi beberapa kasus-kasus kriminalitas yang merupakan ciri-ciri atau indikasi adanya kemunduran akhlak dan juga kemunduran moral. Maka dari itu kita harus memperkuat karakter-karakter yang diperlukan untuk membentengi diri dari kemunduran-kemunduran akhlak ataupun moral tersebut. Nah, sebelum kita lanjut, apa saja sih karakter yang harus kita perkuat? Kita pahami dulu mengenai karakter itu sendiri. Apa sih yang dimaksud dengan karakter? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, karakter adalah sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lainnya. Biasanya karakter itu berpengaruh terhadap cara berpikir, cara berperilaku, itu sangat berpengaruh. Makanya nanti karakter-karakter yang akan saya sampaikan mudah-mudahan kalian bisa memperkuatnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada 5 nilai karakter utama yang menjadi prioritas penguatan pendidikan karakter di sini. Apa sajakah? Ada religius, ada nasionalisme, ada kemandirian, ada gotong royong, dan juga integritas. Nah, ini adalah karakter yang harus kalian perkuat dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, kita akan bahas nanti satu persatu setiap karakter itu. Apa sih yang namanya religius, apa itu nasionalisme, kemandirian, gotong royong, dan juga integritas. Yang pertama akan kita bahas adalah mengenai religius. Religius itu berasal dari kata religi ya. Seperti yang kalian pahami, religi itu adalah sesuatu yang terkait dengan agama. Nah, jadi karakter religius itu adalah karakter beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan melaksanakan ajaran agama dan kepercayaan yang dianut, hidup rukun dan damai dengan pemeluk agama lain. Kemudian yang kedua ada nasionalisme. Nasionalisme itu seperti yang kalian ketahui terkait dengan bangsa, rasa cinta terhadap bangsa dan negaranya. Nah, nasionalisme adalah cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bangsa sendiri. Kemudian yang ketiga ada kemandirian. Mandiri itu apa? Sikap dan perilaku yang tidak bergantung kepada orang lain dan menggunakan semua waktu, tenaga, dan pikiran untuk mewujudkan harapan dan cita-cita.
Jadi orang yang ingin menggapai cita-cita itu salah satunya adalah memiliki karakter mandiri. Yang selanjutnya ada gotong royong. Gotong royong adalah tindakan menghargai, semangat kerjasama, dan bahu-membahu dalam menyelesaikan masalah bersama. Dan selanjutnya integritas. Nah, integritas itu saya yakin kalian sesuatu hal yang baru ya. Integritas itu memiliki makna upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan, serta memiliki komitmen dan kesetiaan pada nilai-nilai kemanusiaan dan moral. Intinya adalah bahwa integritas itu menjadikan diri sendiri itu menjadi orang yang selalu dapat dipercaya dalam segala hal. Itu namanya integritas. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh perilaku yang mendukung karakter tersebut. Yang pertama itu terkait dengan religius. Maka kalian harus menguatkan iman dan takwa, menjalankan segala perintahnya atau perintah Tuhan Yang Maha Esa, disiplin beribadah, bersih, peduli lingkungan, memanfaatkan lingkungan dengan bijak, toleransi, saling menghormati, cinta damai, dan juga peduli sosial. Itu adalah beberapa contoh untuk karakter religius. Kemudian nasionalisme itu ada cinta tanah air. Jadi kalian harus cinta terhadap tanah air Indonesia ini, semangat kebangsaan, menghargai kebinekaan. Bineka itu berarti berbeda-beda ya. Karena kalian harus menghargai perbedaan yang ada di negara kita, negara Indonesia. Demokratis, rela berkorban, dan juga taat hukum. Nah, jadi nanti ketika kalian tidak menaati hukum, tidak menaati peraturan, berarti kalian memiliki kemunduran pada karakter nasionalisme. Yang selanjutnya adalah kemandirian. Orang-orang yang mandiri itu biasanya memiliki karakter kerja keras, kreatif dan inovatif, disiplin, tangguh, rasa ingin tahu dan menghargai prestasi, gemar membaca, atau menjadi pembelajar sepanjang hayat. Nah, karakter yang selanjutnya adalah gotong royong. Apa sajakah yang masuk ke dalam karakter gotong royong? Ada kerjasama, solidaritas, kekeluargaan, bersahabat atau komunikatif, dan juga berorientasi pada kemaslahatan bersama. Artinya segala sesuatu harus berorientasi untuk kebaikan kita bersama. Yang terakhir itu adalah integritas. Dalam integritas ada kejujuran, keteladanan, tanggung jawab, anti korupsi, komitmen moral, cinta pada kebenaran. Itu adalah beberapa hal yang terkait dengan sikap yang mendukung dalam penguatan 5 karakter utama. Nah, untuk mempermudahnya, kalian bisa belajar mengenai tepuk PPK. Seperti apakah tepuk PPK? Yang pertama adalah religius. Religius itu tandanya seperti ini, religius. Yang kedua ada nasionalis. Yang ketiga mandiri. Yang keempat ada gotong royong. Yang terakhir integritas. Bisa ya diikuti. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Nah, mari kita coba mempraktekkan tepuk PPK. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Bisa ya, silahkan kalian praktekkan di rumahnya masing-masing. Itu adalah semua terkait dengan 5 nilai
utama karakter yang harus kalian perkuat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk selanjutnya yang akan saya sampaikan adalah mengenai etika pergaulan di sekolah. Kenapa etika pergaulan harus disampaikan? Karena ini terkait dengan pembentukan karakter yang tadi sudah saya sampaikan. Etika pergaulan itu adalah tata cara atau tata krama atau aturan bagaimana caranya kita bergaul di lingkungan sekolah. Karena akan berbeda antara peserta didik dan antara peserta didik dan guru atau karyawan sekolah lainnya. Oleh karena itu, mohon disimak baik-baik agar dapat menciptakan lingkungan yang nyaman, yang kondusif, utamanya di sekolah. Biasanya secara umum aturan-aturan dalam pergaulan itu ada 5 yang biasanya kita sebut dengan gerakan 5S. Apa saja gerakan 5S itu? Nah, ini tanda apa ya? Tanda senyum. Maka yang pertama adalah senyum. Yang kedua, salam. Yang ketiga, sapa. Yang keempat, sopan. Yang kelima, santun. Saya yakin kalian juga melakukan hal yang sama di sekolah sebelumnya. Senyum, kenapa kita harus tersenyum? Karena senyum itu menandakan sebuah kebahagiaan. Ketika kita tersenyum kepada orang lain, artinya kita memberikan kebahagiaan kepada orang lain dan juga memberikan aura yang positif kepada orang lain. Yang kedua ada salam. Salam itu menandakan rasa hormat. Rasa hormat atas kehadiran seseorang sebagai bentuk perhatian atau sebagai bentuk perhatian kita kepada orang tersebut. Kemudian ada sapa. Sapa itu artinya menegur ya. Jadi artinya kalau bertegur sapa, maka dapat menimbulkan suasana yang akrab. Jadi kita kalau ketemu orang, ketemu teman, ketemu guru, ketemu karyawan sekolah, maka sapalah. Tegur sapa dapat mempererat persaudaraan. Sopan itu maksudnya adalah hormat ya. Jadi kalau kita hormat kepada orang lain itu akan menumbuhkan rasa saling hormat menghormati atau rasa hormat satu sama lain. Kemudian yang kelima itu ada santun. Santun itu lemah lembut, berbudi bahasa yang baik dan penuh rasa kasih sayang. Itu adalah etika secara umum yang bisa kita lakukan di pergaulan sekolah. Jadi kalau kalian bertemu dengan temannya di sekolah, maka tersenyumlah, sapalah, kemudian ucapkan salam. Gunakan bahasa yang sopan dan santun, perilaku juga yang sopan dan santun. Nah, kemudian bagaimana caranya bergaul antar teman atau antara peserta didik? Yang pertama, saling menghormati antar peserta didik. Yang kedua, saling menjaga perasaan dengan tidak mengucapkan kata-kata yang dapat menyinggung perasaan teman, baik secara lisan maupun tulisan. Yang ketiga, saling menolong dan membantu kesulitan sesama teman. Yang keempat, tenang atau tidak ribut di samping teman yang sedang belajar. Yang kelima, senantiasa mengucapkan salam bila bertemu dengan teman, seperti yang tadi saya sampaikan. Yang keenam, tidak boleh mengambil sesuatu milik teman kecuali atas izin teman. Yang ketujuh, tidak boleh mengganggu atau menyakiti sesama teman. Yang kedelapan, tidak boleh bermusuhan dengan sesama teman. Yang kesembilan, tidak boleh berburuk sangka terhadap teman kita. Yang kesepuluh, mengingatkan teman yang berperilaku tidak sopan terhadap guru atau melanggar tata tertib sekolah. Dan yang terakhir, tidak boleh menyebarkan rahasia atau aib teman kepada orang lain. Itu adalah beberapa etika pergaulan atau tata krama pergaulan antar peserta didik atau antar siswa. Tolong diingat ya. Kemudian pergaulan antara peserta didik dengan pendidik atau tenaga kependidikan.
Peserta didik itu siswa, pendidik itu guru, dan tenaga kependidikan adalah karyawan, tata usaha, dan juga penjaga sekolah. Yang pertama, kalian harus berbicara sopan di hadapan guru. Gunakan kata-kata yang santun, yang sopan. Yang kedua, mengucapkan salam bila bertemu dengan guru. Yang ketiga, tidak memotong pembicaraan guru dan bila terpaksa, maka harus minta maaf terlebih dahulu. Yang keempat, tidak boleh menyapa guru dengan sapaan yang tidak sopan. Contohnya apa? Hai bos, ketemu sama gurunya bos gitu. Maka itu tidak sopan. Yang kelima, bila dipanggil oleh guru, maka harus segera menyahut dan mendatangi guru serta segera melaksanakan perintahnya. Yang keenam, tidak boleh memasuki ruang guru atau berkerumun di meja guru kecuali dipanggil atau ada urusan penting. Yang ketujuh, tidak boleh merendahkan dan mengucapkan kata kotor di hadapan guru. Yang kedelapan, tidak boleh membantah atau menentang guru secara emosional. Jadi kalau misalkan gurunya minta tolong, kalian jawabnya nggak mau bu. Nah itu tidak sopan ya. Yang kesembilan terakhir, tidak boleh menjelek-jelekan guru di hadapan orang tua, masyarakat atau lainnya. Jadi jangan menjelek-jelekan guru. Itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan ketika nanti kalian bergaul di sekolah, kita ketemu tatap muka. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi para siswa sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.